masa dia belum duduk lagi benerin kamera. Kali ini kita Punitus Road to Show, home, rumah sumber narasumbernya masing-masing ya. Kita emang begitu, kita kelilingan, kelilingan ke studio, ke taman-taman. Sekarang bukan tadi sempet nanya sama lu masalahnya, ngapain sih lu pakai belain kesini? Siapa dia nih gitu maksud gue? Lu nggak tahu. Ini salah satu pakar Manchester United. Kita kasih beban kita tamunya di opening. Muni Ini siapa? MU Nasional Indonesia. Waduh, MU Nasional Indonesia. Ya lu bisa bocil-bocil MU. Biarin. Ya gua nggak tahu apa MU Indonesia. MU Indonesia ya itu the Red sama. Cuman nih klubnya itu ya maksud gue ada nggak? Lu jadi saat komunitasnya MU Indonesia. Enggak sih, jarang sih. Enggak ada komunitas. Itu makanya MU kalah. Lu nggak bikin komunitas. Jadi masih ada kemana-mana. Susah sekarang soal kalau ikut komunitas harus siap dicengin. Jadilah seperti Alex Ferguson, Pak. Alex Ferguson naik turun nggak dicengin, cuek aja dia gitu Nanti loh. kalau misalkan udah bagus, Arsenal baru kita keluar dari goa. Kita harus nyari timing. Kita harus nyari timing. Ini gara-gara ini sih nih, gara-gara aja kan. Siapa ya? Pajarlo ya. Bukan sih, Maguire nih gara-gara nggak pede tuh, nggak pede sama klub kesayangan sendiri. Kita harus nyari timing kapan kita ikut klub. Tapi lo nggak mau belot ke Al Hilal gitu nggak kan? karena udah capek di MU keluarga apa? Susah. Kenalin dulu namanya dong, terus nih. Nama saya Budi Prabowo. Budi Prabowo, biasanya panggil Bowo. MU Jateng. MU Jateng dong. Udah kayak Ganjar dong. Ya kok Ganjar sih. Nggak dia ini Bowo. Gue udah kenal lama sama dia. Ini ya Bowo yang TikTok itu tiap hari. Bukan. beda. Itu bayar tiket kalau ketemu Bowo yang itu dulu. Bayar tiket. Dari lo kapan ngefans sama MU itu dari kapan? Wah, gue kalau ngefans sama MU ya dari zamannya Cantona. Tahun 98. Cantona. Dari zaman 98. Jadi kayak gue udah tahu kapan timing-timingnya. Yang pakai baju sapi tuan yang kedodoran dulu. Itu baju itu gede banget. Waduh, kerannya naik. Ada yang pakai kera, ada yang nggak pakai kera. Yang tangannya agak panjang gitu lah Cantona gila. SD lo zaman SD. Iya, dari SD. SD. Masih ingat sampai sekarang. Semangatnya. Karena tapi kan memang belum terlalu banyak disiarin di TV kan. Betul. Zaman itu masih di SCTV. SCTV, udah ada TV swasta ya? Udah, kan emang nggak lengkap. Premier League nggak lengkap. Pertandingan kayak klub besar aja ya. Iya, yang klub besar. Tapi memang MU memang udah lama banget. Bahkan tapi kita tanya dia sekarang MU musim ini nih, MU 2023, 2024 kan MU udah belanja 3 pemain dan itu nggak ada yang murah. Onana harganya ya biarpun nyiapin 60 juta euro tapi lumayan. Harganya Mason Mount 70 juta euro. Terus apa lagi tuh Rasmus Højlund. Højlund sih nyebutinnya ribet banget Højlund ya. Højlund. Nah, tuh ditransfer juga biayanya melebihi harga Erling Haaland. Nah, pertanyaan gue nih, gue mau fokus ke Rasmus Højlund. Harganya 1,1 triliun lebih. Tapi statistik dia di Atalanta itu bikin golnya nggak nyampe 15. Kira-kira menurut lo fans MU nih, apa pertimbangan si Ten Hag mau beli itu striker? Panik bayi nggak sih? Sebenarnya bukan panik bayi, tapi emang nggak ada pilihan lain. Harus belanja gitu. Iya betul. Ini kayak Ten Hag nyiapin 30% ini komisi manajer. Ya, aduh, main belakang dong dia. Karena gini, MU itu udah dapat cap klub besar. Jadi mau ngincer siapapun, rate-nya pasti naik. Oh yes. Ibaratnya sama kayak Chelsea, mau ngincer siapa aja harganya naik. Enggak, kalau Chelsea itu bukannya klub besar, emang pemiliknya doyan foya-foya. Main nggak jelas dihargain mahal, kayak Cedo dihargain berapa tuh? Cedo tuh dihargainnya sampai 110 jutaan pound sterling. Bayangin, tapi MU masih agak normal lah ya. Faktor Ten Hag naik karena faktor klubnya gede. Kita nggak bahas kita fokus lagi ke MU nih. Nah, menurut lo nih,
Holund ini kan di Atlanta gaji kalau nggak salah per tahun itu cuma 11 miliar ya. Di MU 5 juta euro itu sekitar ya hampir 12 miliar lah kurang lebih ya. Ya. Menurut lu worth it nggak sih dengan kelasnya Holland di Atlanta, nggak moncer-moncer banget? Sebenarnya kalau ngomong worth it apa nggak kan dilihat dari harga ke performance. Nah, masalahnya kalau ngomongin worth it nggak bakal ada pemain yang worth it untuk MU zaman sekarang. Karena semuanya harganya inflasi. Harganya semuanya inflasi. Jadi Zaman kayak masker zaman dulu, tiba-tiba naik dia. jadi mau beli pemain murah pun jadi mahal. Jadi mahal ya. Jadi memang nggak ada, ibaratnya nggak ada pilihan lain. Memang nggak ada pilihan lain. Jadi Tapi lo harus belanja. harus belanja, makanya mau nggak mau itu udah yang paling murah tuh Hollywood. Iya. Holland, Kalau kayak nyari yang statistiknya lebih bagus dari Hollywood, nggak harganya nggak 70 juta pas, udah di atasnya lah. 150 juta ya. Beli MU. Betul. Mbappe. Jadi bukan masalah MU nggak bisa nyari potensi atau bakat, karena klub besar itu kan orang ngomong kayak itulah zaman Fergie nyari bakat. Zaman sekarang klub besar itu tahu sendiri kan dituntut instan. Nah. Harusnya sekarang kalau nggak dapet champion nanti nggak dapat uang Liga Tambahan. Tapi lagi. maksud gue zaman Fergie nyari Ronaldo kan memang lo cari bakat gitu dari klub. Scoutingnya ya emang. Nggak bisa sekarang scoutingnya. Karena Iya. karena zaman sekarang itu perbedaannya kayak orang-orang yang pada nggak ngerti ya, scouting sekarang sama zaman dulu beda. Beda ya. Karena zaman dulu Ronaldo itu kan diambil MU kayak dia udah udah lumayan mateng di Sporting Sporting Lisbon, ya. Dia kayak iya. langsung masuk di tim utama. Zaman sekarang orang scouting itu kalau nge-scout udah nggak di klub utama, dari U17 udah di Tarik-tarikin. naikin rekrut duluan. Jadi kayak nyari bibit itu memang susah banget. Apalagi Real Madrid tuh kan teman-teman nyari pemain muda dibayar harga yang lumayan mahal, habis itu dipinjemin ke klub lain. Si MU juga kan punya akademi. Banyak akademi. Banyak akademinya, tapi ya itu. Jadi zaman sekarang kalau misalkan mau nyari bakat harus dari 16-15 taruh di U17. Tapi di satu sisi kalau mau naikin ke tim utama tuntutannya kan harus juara. Langsung moncer. Nah, ngerti kan Mas? Jadi antara harus nyimbangin antara nyari bakat sama harus ada hasil. Nah itu kayak MU sekarang nih ada bakat yang bagus namanya Kobbie Mainoo. Cedera tapi. Lagi bagus-bagus sih Cedera. Jadi kalau menurut aku zaman sekarang tuh udah nggak bisa kayak scouting zaman dulu sih. Nah. Ibaratnya harus kayak balance. Tapi di MU, back MU nih di zaman warisan dari Ole Gunnar Solskjaer, ada pemain berbakat tuh 5 hal tuh. Back tengah, calon legenda Harry Maguire itu berbakat ya. Bakat bikin kesel pendukung MU tuh. Kalau udah ngomongin Lord, Ya Lord sih, ibaratnya nih, gue mau nanya lo pendapat lo tentang Maguire lah nih kan. Bisa dibilang dulu pasti Leicester City kan dia bawa klubnya juara dong, ya kan, dibeli sama Ole Gunnar Solskjaer nih, harapannya kan, seenggaknya dia bisa kayak Rio Ferdinand, Nemanja Vidic ya kan, memimpin lini tengah pertahanan MU lah. Seenggaknya jaminnya Premier League dulu lah, seenggaknya kan, tapi kan ekspektasi begitu, tapi realitanya kan kayak gitu. Nah, menurut lu nih, apakah Maguire nggak cocok sama skema permainan MU ini? Udah gonta-ganti pelatih kurang lebih 6 pelatih pasca Sir Alex Ferguson nih. 2 caretaker kan, Giggs sama Rangnick ya. Siapa sih Rangnick ya? Nah, berarti 4 pelatih utama plus 2 caretaker nih. Nah, si Maguire dari zaman Ole Gunnar Solskjaer, terus habis OSG siapa ya? Rangnick, Ten Hag, udah 3 pelatih nih, tapi masih gitu-gitu aja. Menurut lu apa nih penyebabnya? Apa Maguire nggak cocok? Apa emang pelatih MU-nya nih nggak bisa menggali potensi nih pemain nih? kalau aku sebagai fans MU ya, ngelihatnya ada benang merahnya. Apa tuh? Benang merahnya di MU itu adalah owner. Owner dong. Benang merahnya owner. Kalau misalkan kalau dilihat ke City, kenapa dia bisa bagus? Lihat ownernya siapa. Ya. Pelatihnya siapa? Dia gonta-ganti nggak? Gonta-ganti. Sini gonta-ganti dari Mancini, Pellegrini, udah gitu sekarang Pep. Jadi ownernya itu kayak punya visi. Jadi punya visi, siapapun pelatihnya. Kayak Mancini, orang kan
ngelihatnya Pep doang yang bagus. Iya. Padahal kan orang harus tahu siapa yang merekrut Yaya Toure. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Peletak fondasinya. Iya. Siapa yang merekrut Aguero? Oh iya. Siapa yang David ngerekrut Silva. De Bruyne? Jadi jangan Pep itu memang udah cuma ngerasain doang dari ituannya lama. jadi Pep itu kayak icing in the cake. Icing in the cake. Dia kayak penyempurna. Iya, iya. Ini ada rumah, Iya. dia tinggal ngasih AC, penyempurna, tinggal gelar karpet. Iya. Nah, jadi sebenarnya visi ownernya itu gimana? Apa dia mau nyari pemain yang bintang? Apa pemain yang emang benar berskillful yang bisa ngasih fondasi yang bagus buat MU? Nah, itu kekurangannya. Kalau aku bukan ngelihat ke pelatih. Oh, Ownernya, Dari karena ownernya. yang punya decision maker ownernya ini. Betul. Sama, iya. Betul, sama seperti pas zaman Jose Mourinho. iya. Dari awal kan Mourinho ngomong dia pengen ada pemain-pemain yang dia pengen, tapi nggak didatengin. Bener nggak? Iya, Yang iya. didatengin malah Lord Fred. Oh, Lord. Banyak Lord ya di sana ya, Lord. Banyak tuh zaman OGS. Maguire. Iya. Paham? Banyak ya ternyata ya yang bikin puyeng kan. Sedangkan kayak pelatihnya City itu setelah Mancini, Pellegrini dapat sisaannya Mancini berkualitas, tinggal ditambah lagi main bebas. Disempurnain. Tambah ini bagus Pak, gitu. Nanti jadi bagus. Nah, hal yang kayak gitu sebenarnya. Makanya sebenarnya yang kuncinya itu Owner. jangan melihat tekniknya. Yang krusial buat MU itu Pelatih. ownernya. Pantesan Tenak dia rambutnya gondrong-gondrong, Pak. Itu kali dia beban tuh ya kan, di pressing sama owner, tapi ini dari bawah nuntutnya gelar. Tapi Tenak tetap kita apresiasi, langsung dapat gelar kan. Gelar itu cara bokap kalau kata lo ya kan. Berarti ini lo dukung dong. Kan dari Arab nih, pengusaha Arab udah nawar-nawar, udah nego nih. Terakhir berita kalau nggak salah 6 miliar US dollar ya. Juta euro. Iya. 6 miliar. Pengen beli MU, akuisisi MU. Iya, akuisisi. Tapi Glazer masih nahan nih. 2 miliar plus mau ngelunasin utang-utangnya MU, utang-utang sama pinjol-pinjol ilegal, teman lunasin semua tuh. Tapi lu setuju dong? Komentar ya, katanya sih isunya Oktober nih kalau jadi nih. Semua kalau aku tuh ngelihatnya ya itu tergantung kondisi ekonomi Amerika. Wah, ini gue demen nih, kalau ada kajiannya gue demen nih. Kalau Glazer itu dia kan bisnis Amerika, dia korporat. Iya. Nah, dia korporat, dia itu kayak itu tes ombak sebenarnya. Tes ombak ya. Dia itu tes ombak ngomong mau jual MU. Eh. Karena Amerika lagi krisis kan. Iya. Jadi dia mau tes ombak, kira-kira kalau misalkan nanti gue butuh buat korporasi gue nih, butuh nyairin MU, kira-kira gue dapat berapa? Apa nih? Nah, terus nanti kalau dia ngelihat krisis di company-nya dia itu berapa Iya. defisitnya. Kalau misalkan kira-kira ini masih bisa gue Keep. bisa gue keep tanpa ngejual, dia nggak bakal dijual. Kalau dia butuh dana segar, Iya, baru karena dia dijual. likuiditasnya tinggi sih klub itu. Iya, MU soalnya itu brandnya tuh brandnya gede. Mahal. mahal. Bener. Di dunia sepak bola sejuara-juaranya City. Tetap MU lebih mahal brandnya. Oh, MU iya. cuman Real Madrid kalau menurut aku. Ya, bener nggak? Sampai ke jadinya Madrid. sampai ke masalah bisnis ya. sampai ke kampung-kampung kalau ngomong siapa yang ngerti? Yang ngerti? Manchester City emang sih, Iya. bagi Chelsea, lagi Newcastle United. Pasti MU. MU. Cair MU. MU. Sebenarnya MU tuh kayak kasihan gitu. Tapi Kasihan. begitu ya ketika bola di bisnisin ya begitu ya. Iya, betul. Nggak dapat idealismenya lagi Iya, ya. sama kayak Liverpool juga nasib sama kayak MU. Liverpool juga nasib. Ownernya kayak gitu. Ya masalah loh, itu Liverpool the next MU itu. Kasihan juga ya Liverpool berarti ya. Bisnis juga FSG. Jadi nasibnya Liverpool ya tergantung sama ownernya. Di saat dia butuh cairin baru dijual. Makanya kenapa MU nggak dijual-jual, tarik ulur sebenarnya dia mau ngecek dulu berapa sih harga pasarannya gitu. Iya sih. Jadi dia udah dapat harga pasarannya, baru nanti misalkan dia itu dijual. Karena MU itu dia bahasanya tuh kayak bahasa orang gampangnya ya kayak kita ya, kayak dijadiin agunan terus sama si Agunan dong. dijadiin agunan terus. Berani mereka. Iya, Iya. si Glazer dia Emang nggak punya duit, separah-parahnya MU dari merchandise segala macam jalan. Jalan. jalan dia dijadiin agunan terus. Gue mau ngutang nih, lo siapa punya apa? Gue punya MU, kasih utang. Tapi akhirnya yang kena
MU. Nah, itu sisi yang kayak orang nggak banyak itu ya. Makanya Bu ini Bu. Sisi orang yang kayak nggak banyak notice gitu mungkin. Jadi yang sebenarnya masalah MU itu ya itu susahnya itu. Tuh. Jadi kalau MU mau maju tuh semua tergantung dari ownernya. Tuh bener kan? Ini bener pakar-pakar Manchester United nih. Lu netizen yang kemarin bisik beli MU tuh. Ternyata ada sisi dari ekonomi Amerika Serikatnya. Berarti ini kemarin abis tes ombak udah kata nih harga klub gue 6 miliar nih. Ini udah harga paling minim nih, bisa gue goyang lagi bisa naik ke 10 miliar mungkin ya. Kita nggak tahu. Tahu nanti tahun depan ada resesi kita nggak tahu kan. Berarti si Glazer udah punya tabungan 6 miliar US dollar segaganya nih. Harga klub gua nih, ini masih bisa digoyang. Apalagi Arab Saudi kan jor-joran. Ada yang minat juga kan. Udah ada, siapa namanya itu? Qatar. Iya, Sheikh siapa tuh yang dari Qatar tuh? Udah ancang-ancang. Siap ngembangun MU, siap lunasin utang-utang MU, sama siap beli mayoritas sahamnya 100%. Ya karena kan si City kan yang punya UEA. Ya, Benar. saingan. Juga kan Nggak mau kalah. Arab udah punya Newcastle. Udah punya Newcastle United tuh. Nah itu sebenarnya. Nah, tinggal Ras Nusantara nih. Ras Nusantara. Tapi bisa juga. Iya. Nah, itu kan tadi Masalahnya gini ya, kalau kita lihat Liga Inggris memang stabil ya. Ya, Begitu orang bergeser ke Arab, Liga Inggris masih Tetap lah. Bener kata lu jadi agunan karena memang liganya stabil dan orang juga masih melirik itu buat milikin segala macam dia. Jadi ibaratnya orang mikirnya wah Qatar udah gila nih beli berapa 6 miliar MU apa gimana? Ya enggak lah, itu kan aset. iya, Iya. Aset yang bener-bener ya nggak bakal turun lah. ibaratnya kayak logam mulia nih MU harganya susah jatuh. Jadi pasti naik ini sekarang ini 6 miliar udah ketahuan nih, udah kerekam lah ibaratnya ya. Dia udah ngeluarin tawaran resmi, wah segitu harga klub gua nih. Ya. Jadi beli pemain juga buat naikin itu. Betul sekali. Iya. Nah, makanya kalau ada yang kalau ada kadang ada fans apa pundit lain ngomong oh MU beli kemahalan nih. Kadang itu yang dibutuhin sama sebuah klub. Iya, buat naikin Butuh itu branding, pro naikin kontra. branding. Branding pro kontra. Ini mahal loh, ini pemain mahal, ini klub mahal ya kan. Jadi kadang butuh itu. Jadi kalau untuk zaman sekarang ya, memang prestasi itu penting, cuman juga butuh branding yang Iya, betul banget. butuh yang branding bagus. Ketimbang misalkan beli Hoylund 50 juta, apa bakal masuk trending topik? Enggak. Tapi naikin dikit 20 juta euro lagi lah, naikin sangat 30 juta euro jadi 80 juta euro pasti diomongin. Jadi kayak ya ada banyak faktor sih. Ya. Tapi kalau Hoylund ntar performanya kan masih cedera nih. Katanya sih minggu ini udah mulai latihan nih sama tim utama. Kita lihat ntar malam apa besok nih main MU nih lawan Nottingham Forest nih. Katanya sih belum sih. Belum ya, masih latihannya. Prediksinya Habis jeda Arsenal ya. lawan Arsenal. Jeda habis jeda internasional berarti ya, Iya, September. udah lama. Dia 3 minggu soalnya. Cedera punggung, tambah lagi Luke Shaw juga kambuh lagi ototnya. Luke Shaw yang parah. Mesti Luke Shaw cedera jangan dibawa ke dokter, pakai parem kocok kali ya. Sio harusnya diturunin dulu gede jadi Grand Mac. Oh, Grand Mac wadaw. Diturunin dulu spek. Ya speknya ya. Ngeliat MU emang apa ya? Bilang kasihan banget kayak Tenak ya, di atas ditekan, di bawah berisik banget nih, fansnya udah pengen banget dapat gelar lagi. Secara kan terakhir dapat gelar tuh kalau nggak salah 10 tahun yang lalu ya, 2013 zaman Sir Alex Ferguson dengan RVP terakhir. ya RVP penyerangnya, biarpun nggak mentereng banget skuadnya, tapi emang benar-benar skuadnya itu menjanjikan. Tangannya ada Carrick, terus apa ada lagi Belakangnya Scholes masih ada menjelang Rio. pensiun, Rio Ferdinand juga menjelang pensiun, terus Van der Sar. kipernya Van der Sar, masih ada tukang boxing siapa West Brown masih kalau salah itu ya, sebelum dipindah tuh kan. Terus ada Nemanja Vidic. Nah sekarang MU bisa, kalau menurut gua ya, gue bukan fans itu tapi sering ngeliat MU nih. MU kayaknya sih emang di skuadnya sekarang nggak ada yang bener musuh ngeliatnya. Gue takut nih ngeliatnya nih. JPR duluan, dulu kan Ferdinand, penyerang ada RVP, terus zamannya Ruce, terus Van Nistelrooy, sekarang Rashford. Habis wisuda, habis pakai toga turun penampilannya kan. Ini kayak Rashford nih, lu kuliah S3 lagi dah. Dia kan dia main pas kuliah gacor dong. Kuliah pas zaman Mourinho tuh langsung naik. Terus kuliah
sibuk skripsi, dulu nampilnya makin oke Pak. Pas udah selesai wisuda turun. Ini apa efek dari dosen pembimbing kayaknya? Nah, ini keberatan beban gelar kayaknya nih. Kalau Rashford emang dia itu sih susah, emang dia dasarnya kan bukan striker. Iya, di masa jadi striker, tapi kan sempat moncer 2 digit dong golnya per musim. Sempat digadang-gadang, oh ini kayak udah ketemu nih calon penerus RVP seenggaknya lah kan. Mesin gol baru di MU nih, tanpa beli main mahal. Dan dari akademi dong dipromosiin. Umur 20 tahunan udah rutin 2 digit. Ternyata habis wisuda begitu. Back pun begitu nih back beli Licha ya kan. Lisandro Martinez ekspektasinya stabil lah penampilannya, ternyata diganggu cedera kan. Dan kemarin sempat cedera ternyata ringan. Akhirnya main lagi. Nah, ini menurut lu nih di sisa bursa transfer nih masih ada sekarang ya akhir bulan lah ya Agustus. Kurang lebih 1 minggu lah, kita tahu 1 minggu nih. Menurut lu MU butuh back baru nggak sih, back tengah baru, sekarang back kiri baru lah buat ngelapisin Luke Shaw nih. Kan Luke Shaw pasca cedera parah dia otomatis menurut gua sih sampai dia nanti selesai di karir di sepak bola bakal keganggu sama cedera terus nih. Karena kan cedera parah dia kan, patah tulang lah gitu kan. Menurut lu MU apalagi nih pemain di sisi mana lagi yang butuh dibeli? Belakang, tengah, depan menurut lu udah selesai lah, depan mah udah dahulu. Sebenarnya kalau ngomong main ya banyak sih, hampir semuanya butuh. Orang di awal musim aja ingat nggak, MU tuh mau beli back penggantinya Wan Bissaka, mau beli Timber yang sekarang akhirnya di Arsenal. Dari Ajax tuh ya. Tapi duitnya ya. Jadi skala prioritasnya kan penyerang ya penyerang. Jadi kalau menurut aku sih nggak usah aku yang ngomong, kayaknya emang semuanya banyak ya. Cuman kayak skala prioritasnya emang udah bener si Mason Mount, Højlund. Orang banyak kayak ngeritik Mason Mount, kenapa? Ya Eriksen aja usianya berapa? 30 udah gitu sekian. Kalau misalnya Bruno cedera juga, yang gantiin siapa? Nggak ada lagi. Iya. Tinggal Lord McTominay doang. Lord Fred aja udah keluar, udah nggak ada. Jadi emang harus semuanya. Tapi ya skala prioritas kalau menurut aku Rashford nanti di kiri, nanti udah ada Højlund, pasti udah much better, udah lebih bagus. Iya. Jadon Sancho juga belum maksimal kan. Dari itu musim kemarin datangin belum dikeluarin banget nih potensi dia kayak di Dortmund nih. Nah, di Dortmund kan dia ya ibaratnya hobinya nyetak bola ya. Kalau sekarang hobinya nyetak kritik di MU nih. Masa beli mahal-mahal dari bangku cadangan mulu gimana ya kan? Ya ibaratnya kalau misalkan ada yang main Fantasy League udah jangan pasang winger MU udah. Main Fantasy League jangan pasang winger MU. Percuma lo speednya juga dikencengin kan. Lagi FM ya. Iya. Jadi ngomong aja jangan saran aku jangan MU karena anginan semua. Tapi kalau misalkan kita lihat satu kesamaan rekrutan MU yang fail semua, itu MU beli rekrutan itu winger semuanya egonya tinggi semua. Oke, kita absen. Kayak Rashford, iya. Gocek mulu. Terus beli siapa? Sancho. Gocek mulu. Terus beli siapa? Anthony, gocek mulu. Anthony Jomabala ya. Nih lihat Anthony Jomabala lu kan main Liga Daniel tuh kan. Iya, Anthony juga kemarin pertandingan terakhir pas kalah lawan West Ham juga dikritik habis-habisan tuh. Lu ngapain boleh gocek-gocek tuh bola tuh biar menang ngasih bola ke dalam gawang, bukan digocek-gocek ya kan. Jadi itu perbedaannya sama wingernya si siapa namanya? Si City sama Arsenal. Ya kalau Arsenal kan beli emang. Kalau misalkan Arsenal sama City, Bernardo Silva, udah gitu Saka, dia dapat bola. Kan semua orang bakal itu narik ke dia. Dia narik ke kiri, wingbacknya masuk ke depan. Ya. MU Anthony megang bola muter. Dia backnya begini Pak. Gelar tikar begini nih. Udah lu gocek dah. Udah tahu bola bakalan digoreng terus nih sama dia nih. Kayaknya Anthony nggak cocok jadi winger dia. Jadi caleg dia. Ya. Sering goreng dia soalnya kan. Iya jadi itu kayak susahnya MU kayak gitu. Kayak memang kayak kreativitasnya itu. Iya. Tapi berarti secara pelatih MU nggak masalah sebenarnya. No problem lah. Udah oke, Ten Hag udah oke. Secara dia kan bergelimang gelar dia dong. Iya. Mau gelar di Liga Champions pun sempat ngerepotin tim kayak Madrid, kayak Juventus bukan tim besar sih. Madrid terus MU pun pernah lawan Ajax kan di era Ten Hag kan, dan ternyata emang nyusahin. Gaya permainan pun gue ngelihat Ajax nih
Buset, ini bisa perpaduan Barcelona era Pep ya. Mungkin sama De Zerbi, ini De Zerbi-nya Brighton. Itu perpaduannya enak di Ajax tuh. Main cepet, pemain nggak terkenal. Siapa yang kenal dulu? Siapa nyerangin di Ajax dulu? Kudus ya. Kudus yang baru enggak, seluruhnya siapa tuh yang oke banget tuh, yang moncer banget di Liga Champion. Gue lupa namanya. Huntelar. No, yang masih muda. Huntelar udah uzur. Pas era Tenak, pokoknya pas era Tenak tuh pas dia moncer-moncernya Liga Champion kan semifinal nggak salah, semifinal apa perempat final tuh. Akhirnya dia kalah juga kan, kalah head to head. Sama Spurs kalau nggak salah. Ya, kalah head to head ya, kalah karena apes saja kan, Spurs lagi mujur lagi tuh kan. Nah, menurutnya Tenak emang udah oke nih. Nah, penyerang udah oke, back udah oke, tengah udah oke. Mungkin menurut lu ada apa ruang ganti nih? Ruang ganti mesti bener-bener gue sih ngeliatnya ya, bukan gue nggak seneng sama Bruno atau gimana nih. Bruno menurut gue salah satu problematik di MU. Iya. Ada CR7 kelihatan banget walaupun di media enggak, kita biasa aja. Tapi lihat gestur CR7 di lapangan ketika ada Bruno Fernandes itu kelihatan banget loh. Gue aja sebagai pemain presiden ini kayaknya ada something nih. Iya. Akhirnya Tendak ngalah, udah CR7 akan ada gue tendang dah. Karena Bruno masih dia bawa 30, masih ada potensi buat ngembangin permainan MU ke depannya. Dia di tengah juga kan CR7 udah di penghujung karir nih. Bruno. Emang Bruno tuh emang itu sih plusnya dia jago, minusnya itu suka rempong dia. Di atas lapangan suka rempong, ngeluh mulu, nawar mulu. Nah itu dia. Kemarin terakhir wasit lah suruh bikin konferensi pers. Kalau kemarin kan gara-gara VAR itu kan yang ngasih penalti kan. Coba lu jelasin di konferensi pers. Bruno, lu siapa? Lu siapa? Lu ketua federasi sepak bola Inggris. Jadi pelatih kayak sama Alex Ferguson berantem. Oh gitu ya. Iya. Yang naik di berita. Tapi ya kadang gitu sih, namanya orang jago ya pasti punya ego. Sisi kontroversi. Iya. Sama kayak Cantona, kayak Cristiano. Itu sebenarnya tugas ke Ten Hag gimana manajemennya sih. Ya, itu dia ngatur itu. Ruang ganti berarti kan ruang ganti bener mesti PR-nya berat banget nih menurut Ten Hag. Bener kan Ten Hag nggak dumbu-dumbu rambutnya, salah satu itu dia. Bebannya berat banget kan, ruang ganti, pemilik, pendukung, trofi, cedera tambah lagi baru awal musim. Udah gitu stadion yang bocor atapnya. Aduh. Jangan salah loh, itu dari aku kan suka ngikut Talk Sport itu kayak apa podcast dari luar negeri itu ngomong kalau Old Trafford tuh banyak yang bocor, toiletnya mampet. Itu real. Jadi makanya kenapa kalau kita di Indonesia nggak paham kenapa fans MU demo terus? Itu salah satunya. Kadang nggak blow up sama media si situnya. Berarti masih bagusan Manahan Solo berarti ya. Bisa standar FIFA. Standar FIFA ya, JIS ya kan. JIS Anda bisa ketutup ya kan. Jangan-jangan itu Old Trafford bisa nggak standar FIFA ya. Nah, coba suruh sana datang ke sana timnya Pak Erick Thohir mungkin bisa cek sana tuh Old Trafford standar FIFA nggak tuh. Lu baru tahu loh bocor atapnya loh. Ya mungkin bisa jadi ngilangin mood pemain MU di situ kali. Aduh, dengar berita. Si Bang Krisno ngomong. Cristiano Ronaldo ya. Fasilitas sama training dikembangin. Nggak berubah. Nah, itu salah satu. Oh, dia mungkin bahasa halus ya, ngomong to the point. Lu gimana sih masa klub elit ini bocor atapnya? Mungkin nggak pakai itu kali Pak, nggak pakai apa tuh? Cat pelapis anti bocor tuh. Harus pakai itu tuh. Aquaproof ya. Gua nggak nyebut merek kayak masuk ya Aquaproof. Nah, nih harapan lu nih buat prediksi lu kita nggak ngomongin UCL jauh lah ya. Jauh. Di Premier League dengan komposisi kompetitor lainnya kayak Liverpool, let's say Newcastle, Chelsea, Arsenal, mungkin Brighton bisa kita perhitungkan lah. Kali Brighton lebih, kalau musim kemarin kan kayak Madura United di Liga 1 ya. Putaran pertama gacor nih, ya kan? Putaran pertama oke lah ya, bikin deg-degan klub besar. Tapi pasca putaran pertama, Brighton kan selalu begitu tuh. Begitu, habis itu begitu lagi tuh. Ujungnya papan tengah nih. Nah, menurut lu nih, prediksi lu lah sebagai fans MU kan, peluang MU untuk juara Premier League dengan kondisi sekarang ini nih. Gue ngomong kondisi komposisi skuad lah ya. Kita nggak ngomongin pemilik apa nggak, skuad yang ada saat ini dengan kapasitas Ten Hag nih. Gimana sih menurut peluang MU untuk juara Premier League di musim ini nih? Wah, kalau juara ya jelas nggak mungkin ya. Waduh. Jelas. Wah, itu kalau misalnya ada yang MKS sama aku, itu berani itu nggak mungkin juara. Wah, kalau juara udah pasti nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Juara nggak mungkin. Sepesimis itu loh. Bukan pesimis, realistis. Oh, realistis ya. Gimana untuk champion? Kalau champion justru mungkin malah bisa. Kalau tim kayak MU itu
liga itu yang dicari bukan jagonya, konsistennya. Nah, Jadi kalah. itu, MU itu nggak mungkin konsisten. Kalau di champion itu hokinya Chelsea aja bisa juara. ya, Bener nggak? zamannya Di Matteo dulu tuh ya. Zamannya zamannya Roberto Di Matteo, zamannya Tuchel baru jadi manajer caretaker juara. Tapi- lawan City, bener kan? Betul banget, lawan City juga golnya gol mujur lah bisa dibilang ya. Serangan balik tuh Havertz. Kalau turnamen knockout ya everything can happen. Ya betul. Kalau PSG aja yang zamannya Messi, Mbappe, Neymar aja nggak juara. nggak bisa apa-apa juga kan. Ibaratnya kalau nggak rezekinya ya nggak juara. Iya. Kecuali Madrid. Kecuali Madrid aja. Dia juragan gelar champion 14. MU kan baru 3, masih jauh. MU bisa dibilang King Europe tuh masih jauh lah ya. Masih dari segi gelar masih kalah sama AC Milan lah ya. AC Milan udah 7, MU masih 3. Dan MU terakhir juara UCL 2008-2009 ya. Ya, zaman di Moskow. Zamannya di Moskow tuh masih ada Tevez, RVP, Rooney masih usia-usia matengnya, Ya. tengahnya Carrick. Tapi kita emang nggak usah ngomongin UCL sekarang buat MU lah ya. Masih Kalau maksud gue kok kayak jomplang ya, artinya si MU itu nggak nyiapin lapis kedua gitu ya setelah era-era. kedalaman skuadnya. Itu yang kenapa aku bilang visi dari owner itu owner penting. lagi sih, Karena asal orang banyak yang nggak paham ya, apa kayak nggak ngelihat sisi manajemen MU setelah Ferguson keluar. Itu apa direktur transfer technical directornya MU, sports directornya MU itu namanya David Gill. Pindah. Bisa di searching David Gill pindah. Tebak pindahnya kemana? lupa gue klub sebelah ya. Iya klub sebelah David Gill. Pindah ke City. Ibaratnya dia tahu kayak Fergie itu visinya kayak gimana. Makanya dia bisa terjemahin. Dia diterjemahin. Ada duit. Technical directornya punya visi yang jelas. Berganti-ganti pelatih asalkan owner dan director technical directornya itu jelas, visi klubnya bagus terbangun. Berarti kalau lo belanja juga udah ngitung segala Plus minusnya apa nih? Betul sekali. Nanti misalkan ini pemain bagus, mau siapapun pelatih yang mau gue pecat, gue datengin, ini pemain pasti bakal hidup. Nah, paham kan Pak maksudnya? Tahu. Jadi pemain seperti itu sebenarnya yang klub yang kalau mau berkembang itu harus dimiliki. Jadi ibaratnya ini emang pemain benar-benar bagus, bukan nama besar, cuman ini punya potensi bagus. Siapapun pelatih nanti yang gue pecat, dia pasti bakal kepake. Contoh kayak De Gea lah ya. Betul. Nah, Kayak De Gea tuh ya. itu yang MU bener-bener big mistake-nya. Ya. Dia ngambil Van Hal minta si ini itu. Yang diminta sama Van Hal bagus, cuman itu yang diinginkan Van Hal, bukan yang dibutuhin klub. Nah, Jadi Van Halnya pergi, selesai. ganti pelatih. Ini nggak dipakai lagi. Contoh kayak Paul Pogba lah ya. Paul Pogba. Akhirnya itu kayak tanda kutip jadi beban di MU, mau dibuang susah karena transfernya panjang. Iya. Nah, akhirnya MU tuh 10 tahun terakhir itu bergulat ke ada pelatih baru nyingkirin pemain-pemain sisa dari pelatih yang lama. Jadi kayak memang MU belum move on. Ganti rezim, ganti komposisi pemain. Jadi itu kayak lingkaran setan. Sebenarnya gue yakin banget fans MU kangen banget sama lintang MU kayak era-era Park Ji-sung, Scholes, sama Carrick trio. Kayak Park Ji-sung apa dia pemain besar zaman dulu main? Enggak. Kayak Pirlo, Gattuso. Nah, tapi sama Fergie Emang dibutuhin. sama tim. Emang pas ternyata kan. bisa. Nah, yang kayak gitu yang aku maksud. Sekarang kan kayak Bruno dibutuhin sebenarnya tapi kayak tadi MC Domine dia nggak biasa main tengah, biasa nge-MC dia. Terus jaga di tengah MU. Van de Beek juga begitu kan. Itu Van de Beek sebenarnya Camat. ya, camat kan. Cadangan mati. Ya. Ini Van de Beek salah posisinya. Dia kenapa taruh di tengah? Kan namanya Van de Beek. Harusnya di back dong, harusnya dong. Itu Ten Hag, ente dengerin Ten Hag. Van de Beek kayaknya Ten Hag masih demen sama circle Ajax dia ya. Nggak mau puyeng juga dia, udah gue cari bekas di Ajax dah. Udah jaminan. karena nggak Dari salah, segi dia udah skill tahu kapasitas. dia udah tahu kayak gimana, kayak Onana nih. Biarpun Onana di Inter bagus banget. raja clean sheet di UCL kan, dia raja clean sheet, tapi di MU baru 2 pertandingan udah kebobolan 3. Tapi dia bagus banget. Iya, savingnya banyak.
Dua pertandingan savingnya udah di atas 10 nggak salah. Kalau nonton Tottenham tuh ada momen Onana nendang langsung ke Garnacho bisa langsung nusuk dari kiri. Nah. Wah itu bagus banget. Tema skill. Itu bener-bener kalau Onana itu transfer Kelas, bagus. ya. Ibaratnya Victor Valdes di zamannya Barcelona era Pep. Oh, Bisa direct umpannya itu gila banget. Emang yang dibutuhin sama Ten Hag sekarang gitu kan, build up dari belakang oke. Soalnya orang ngomong kan harus nyari shot stopper. Percuma MU nyari kiper shot stopper. Orang diserang terus gitu. Mau shot stopper sejago apa tetap aja bakal kebobolan. Iya. Nyari kiper yang ofensifnya bagus. Kebobolan 2, golin 3. Iya, sengaja kan ketika strateginya strategi mentok bisa main direct bola langsung lah ya kan. Ya ngarepin back tengahnya nge-build up siapa? Lisandro Martinez belum konsisten. Rafael Varane juga masih ya rentan cedera lah. Bisa dibilang Rafael Varane pas ke MU setiap musim pasti cedera. Setiap musim Pak, makanya dilepas sama Madrid kan. Madrid mau beli nih ya lu ambil dah. Kan udah tahu nih bakalan tuman sama cedera nih kan. Lisandro Martinez kayak gue bilang udah di luar ekspektasi juga kan. Ekspektasi ini seenggaknya bisa gantiin bukan Dio Ferdinand lah, Nemanja Vidic baru lah. Oh, jauh. Bisa dibilang ya jauh, tapi kan dengan cederanya dia, dengan track recordnya dia dan ternyata suka ngomel-ngomel juga kan. Pusing juga loh. Ternyata Onana suka ngomel-ngomel, Martinez suka ngomel-ngomel, seru nih. Makanya Maguire butuh Maguire sebenarnya buat tenangin kan. Maguire sering menghibur kan. Maguire sering menghibur kan. Ketika lu pusing, Maguire ngibur ke golnya ke gawang De Gea. Nah, Maguire jangan itu jadi spesialis meme itu. ya tapi kan naikin MU di sisi lucu-lucuannya kan. Udah dijual nggak mau lagi. Udah dijual ke West Ham dikasih kompensasi 6 juta pound sterling, minta 12 juta pound sterling. Elah, gue aja bukan fans MU dengernya kesel gue. Kesel Maguire. Nah nih, sebelum kita tutup nih. Tadi kan menurut lo MU di Premier League udah jauh lah ya, udah jauh lah. Buat peluang juara, menurut lo bukan pesimis tapi realistis. Iya. Dengan komposisi, dengan segala drama yang ada di circle-nya Ten Hag dan circle-nya Old Trafford lah ibaratnya. Itu udah mustahil lah bisa dibilang. 100% lo jamin lah ya. Nah gue mau nanya nih, untuk potensi MU striker Holland, kita balik ke Højlund lagi nih. Oh, bisa bagus. Kita ngomong musim sekarang ya. Menurut lo nih Højlund di musim sekarang pertama di MU biarpun sekarang lagi cedera nih, dia bakal kayak Nunes apa bakal kayak Haaland? Dia bakal kalau nggak bisa disamain ya. Maksudnya kenapa Nunes itu aku bilang flop karena timnya itu bagus. Nunesnya enggak gitu. Nunesnya enggak. Paham kan? Harusnya Nunes itu bisa kayak Haaland. Nah, Kalau Højlund itu nggak bisa disamain karena timnya emang baku. jadi orang kalau ngomong Haaland bagus, Haaland coba taruh MU dah. belum tentu ya. Haaland musim lalu ketemu sama Fred, sama Lord Maguire. Iya. Ya paham kan? Lagi sama Bruno yang kadang egonya tinggi, ngesut mulu, bola dikasih umpan terobosan malah milih shoot lah ya kan. Latah itu. Nah, justru kalau mau perbandingan Højlund itu dibandingin sama Kane. Oh, Harry Kane ya. Nah, itu kayak apple to apple. Nah, kan rusak itu Tottenhamnya rusak, tapi Harry Kane sehebat apa kan? Iya. Penyuplai bolanya minim, tapi bisa selalu bikin 20 gol di atas musim 20 plus lah ya. Setiap musimnya tuh Harry Kane tuh. Kalau menurut aku ya Højlund mungkin setengahnya Kane lah. 10. Setengahnya Kane. Sama kayak di Atlanta ya. Atlanta musim kemarin 14 gol kalau nggak salah ya. Emang ya karena Atalanta MU nggak jauh-jauh beda. Iya. Bedanya mereknya aja, yang satu Atalanta, yang satu MU. Oh iya, yang satu biru hitam, yang satu merah ya, jersey utamanya ya. Iya, kalau realistis memang begitu. Gitu ya. Nah, berarti ini buat lu fans MU nih, yang nggak usah berharap banyak lah ya. Paling feeling aku mudah-mudahan itu yang diharapin dari aku ya sebagai fans MU. MU tuh konsisten juara cup. Ya, Carabao Cup. Yang aku harapkan itu konsisten juara cup, kalaupun nggak juara cup konsisten masuk final. Iya. Karena kayak mental juara Bangun ya, terbangun ya buat squadnya ya. Itu terbiasa untuk main final, terbiasa tensi tinggi. Jadi kayak memang MU itu bukan tim yang kayak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun ini udah kayak lingkaran setan 10 tahun lebih. Iya, jadi memang kayak harus konsisten. Kayak dari sisi manajemen. Yeah. Jadi yang harus dilihat sama semua orang dan fans MU itu gimana backroomnya MU. Iya sih. Kalau misalkan masih itu aja, mau Pep ditaruh di MU juga nggak bakal juara. Iya, kayaknya Pep juga nggak bisa gondrong juga sih rambutnya di MU juga. Biarpun di squad MU backnya sendiri kan untuk dari segi trofi ya mental juara.
nggak sanksi lah. Varane udah champion sama Piala Dunia. Lisandro Martinez masih anget nih, masih tahun lalu ngangkat trofi Piala Dunia kan. Siapa lagi? Kurang apa lagi? Bruno Fernandes. Udah teruji juga mentalnya kan, bisa ngangkat performa MU biarpun nggak sering-sering banget sih. Jadi harus mudah-mudahan MU terbiasa tensi tinggi, terbiasa big match. Nanti yang aku bilang kayak Kobbie Mainoo pemain muda tuh, nanti pemain mudanya ikut terangkat. Ya. Terasa kalau Kayak Phil Foden di City. Kayak Phil Foden di City kan tuh. Phil Foden di City kan waktu dia masih muda-muda banget nih dipromosiin biarpun nggak sering, tapi dalam satu musim bisa dapat permainan 20 pertandingan lebih lah dia main. Musim berikutnya jadi salah satu pemain kunci City. Betul. Dia play di era Pep kan. Dan sekarang ya kebukti. sama kayak Klopp juga, kalau ngeliat Klopp kan dia kayak naikin Elliot zaman dulu. Curtis Jones. Curtis Jones, walaupun dia tim player kelas 2, cuman ibaratnya dia sebagai pelapis lebih bagus daripada McTominay. Aduh, McTominay lagi dong. Kayaknya hopeless banget sama McTominay nih. Emang sih begitu-begitu doang sih. Itu pemain spesialis berdiri itu. Pemain tiang listrik itu. Tapi yang penting ya, gue hadir di lapangan, gue dimasukin, entah bola gue alirin kemana. Mungkin McTominay kalau di lapangan bingung alirin ke depan kemana, alirin ke Sutet aja. Nah, itu bermanfaat buat masyarakat luas tuh kan. Sedih banget, jadi ya mudah-mudahan dengan konsisten di tampil di final, juara piala-piala. Kalau kata orang piala ciki ya nggak apa-apa piala ciki, karena itu yang melatih mentalnya. Ya. Oh, walaupun piala ciki, apa kemarin si City pengen kalah sama MU? Enggak. Pengen kan? Nah, ngeluarin skuad utamanya juga. Oh, ini skuad utama juga kalau piala ciki. Bener nggak? Bener. Kalau orang ngomong ngeremehin piala Carabao, apa itu Liverpool, City, Chelsea, tetap mau ngelepas, tetap. yang diturunin setengah pemain intinya turun di ajang Carabao Cup. Bener sih, logis. Semua karena sekarang tuh semua Premier League udah kuat banget. Carabao Cup yang ciki aja itu berharga banget. Iya. Karena semua pelatih tahu dengan dapat juara itu, ini yang bisa step up to next level. Ngangkat mental, bener banget. Semua coach berlomba-lomba untuk juara. Newcastle sekalipun, ya Newcastle juga dia bisa dibilang ya cukup oke lah perkembangannya dari segi scoutingnya juga. Scouting gue akuin Newcastle beginilah, scoutingnya ngeri. Nanti tuh Newcastle sama itu apa ya, nanti Newcastle masalah Aku juga lupa. Apa gitu. Iya. Pokoknya deket-deket ini deh. Apa Arsenal apa siapa gitu. Mesti menantikan nih kiprah MU di musim ini di Liga Inggris nih. Kalau menurut Bowo sebagai fansnya MU, kalau bilang sih pakar MU ya, ada very hopeless untuk MU juara di Liga Inggris musim ini. Nah, menurut kalian nih fans MU yang ada di manapun, gimana menurut kalian? MU masih yakin MU mau juara? Ini fansnya loh, fans dari tahun 98. Menurut lo Pap, gimana Pap? Juara emang enggak sih. Enggak juga? Enggak, untuk Liga ya. Liga sih enggak. Gua harapnya di konten ini optimis loh, MU juara loh. Nggak bisa ya. Kan ngomongan kita, semua lini harus diberesin dulu. Semua lini ya. Semua lini. Mungkin nungguin Pilpres selesai kali ya, baru bisa juara ya. Pilpres Glazer. Iya, Pilpres saya miliki Glazer. Nunggu bener-bener Glazer. Jual aja dah, nggak tahu ntar dari Arab ini ada itu lain. Ini Glazer kenapa belum laku-laku? Belum masuk ke keranjang kuning. Nah, buru-buru biar cepet di check out tuh sama. Kayaknya nih yang dari yang bakal masuk ini dia udah bisa ngebaca MU mau diapain ya. Nah, udah optimis ya. Udah disiapin, duitnya udah ada, konsepnya udah ada, visi dan misinya jelas. Iya. Berarti lu sama ya, realistis juga ya? Untuk itu enggak gue. Enggak ya? Sedih ya. Bukannya sedih ya, memang begitu ya kondisinya. Kalau bukannya sedih ya, kita kalau tahu ekspektasi kita bisa menikmati rest of the season. Iya. Tapi restnya terlalu lama, 10 tahun rest of the seasonnya, ada kenaikan dikit dari MU kita puas, Oh gitu ya. Kita nggak di situ. Naiknya misalnya kemarin lawan West Ham kebobolan 3. Ntar berikutnya lawan Nottingham Forest kebobolan 2. Kebobolan jadi malah clean sheet. Kita jadi ternyata nggak salah lu ini. Oh, betul ya. Biar nggak terlalu ini aja kecewa. Kecewa ya, benar. Kalau gue sih MU di musim ini lu bilang nggak bakal juara, gue masih optimis nih. Kalau MU di Premier League buat juara masih ada lah. Juara 4, segala juara 4. Juara 4, bukan juara 4. Gue juga begitu pikirannya, cuma nggak tahu tahun kapan. Aduh. Udah kayak mimpi Newcastle jadi juara ya. Entah tahu kapan, duitnya ada, itunya ada, tapi nggak tahu kapan juaranya. Dalam doa, jadi kalau itu kayak cari-cari gitu.
coba jadi kayak nol lagi gitu. Nah, kayak apa sih? Liga Tarkam. Kita sebagai fans MU nyari mana nih pertandingan yang bakal dimenangin baru kita keluar ya gua. Oh, kayak lawan Luton mungkin baru- bisa menang ya. baru kita Lawan keluar. Luton ya. Mungkin bisa lawan Tottenham kemarin. West Ham aja kalah kan. Kemarin kebobolan 3 lagi kan. Nah, tadi kan menurut lu prediksi MU. Nah, sekarang gue tanya prediksi lu siapa juara Premier League? Nah, kalau Calon terkuat ya, satu tim calon terkuat. calon terkuat itu justru Arsenal. Arsenal. Oh. Arsenal kan musim kemarin julukannya tukang jagain trofi orang nih. Iya kan? Berminggu-minggu. Dari dulu ya, musim kemarin bukan ya? Sama MU kan begitu. Iya. Yang jagain itu. Nah, ujung-ujungnya kata Pep Guardiola, sini akhir musim bangkrut. Dari dulunya. Lu Arsenal ya? Arsenal karena tadi seperti konsisten sama omongan aku yang di awal tadi. Kayak siklusnya City itu apa? Dia bangun fondasi. Nah, Arsenal juga kayak gitu. Dia kayak beli main bagus, Muda-muda, muda. Pas kemarin transfer dia beli kayak Declan Rice, itu icing in the cake. Dia Kai Havertz. dia beli kayak Havertz. Terus Icing in the cake. Kalau ada yang ngomong Arsenal butuh striker, gimana ya? Cara main Arsenal dari zaman dulu emang nggak pernah pakai striker. Jarang sih emang, Dia jarang. pakai false nine. Thierry Henry pun aslinya sayap kiri kan? Nah, jadi itu nggak masalah. Jadi yang kurang dari musim lalu itu kedalaman squad kan. Iya. Ya. Nah, sekarang Arsenal kedalaman squad. Oke. Dan sebenarnya faktornya itu bukannya Arsenalnya yang step up to the next level banget, bagus banget enggak, tapi City-nya yang kayak tanda kutip berpuas diri. Mungkin udah bosan kali Pep. Nah, udah bosan juara makanya mulu. Pep juga kan kayak banyak buang-buang pemain ya. Iya. Kayak dia kayak sama kayak Sir Alex. Ini udah nggak lapar, dia harus nyari, dia harus rebuild ulang lagi. Iya. Karena Pep itu akhir-akhirnya suka naik lagi, Pak. Nah, emang iya. Zaman Barca kan begitu juga. Nah, iya teman. Kayak ngelepas, bener kayak lu kan ngelepas. Tapi begitu udah mau mendekati akhir season, wah dikejar sama dia. Cuman kalau misalkan dilihat kemarin faktor Gundogan sama si siapa namanya itu yang golin ke Riyad Mahrez juga dilepas. yang golin ke final Liga Champions 1 gol itu tuh aduh aku lupa namanya. Bukan Fan City. Nah, itu tuh Gundo. kayak lini tengahnya yang nyelamatin. Iya. Sebenarnya bukan Haaland. Haaland. Orang kan heboh sama Haaland. Iya. Tetap kuncinya di lini tengah KDB, Bernardo, udah gitu Iya, Gundogan. jangkarnya. Kan cuma finishing doang. Iya, betul. Alan itu dia, Alan tajam karena pelayannya ada Pelayanan KDB, Itu, ada toh banyak Silva. yang bilang kan di big match Haaland nggak golin. Iya, benar. Karena udah Final Liga dikunci. Champions siapa yang golin? Iya, bukan. Final lawan MU siapa yang golin? Bukan dia juga. Alan itu di di partai Bernardo, final. Gundogan, Kevin De Bruyne sama jangkarnya John Stones. Rodri. Rodri. Itu Rodri bagus banget. Dia itu Bagus banget. spesialis gol bola-bola flashing dia. Kalau menurut gue ya, dia pakar banget bola-bola flashing tuh. Jangan dilihat Haaland sih, Iya. lihat lini tengahnya. Jadi ibaratnya bukan Arsenalnya yang kuat-kuat banget, cuman kayak tingkat Di- laparnya. Iya sih. Si Pepnya dia pengen meriset ulang lagi. Ibaratnya Pep Guardiola udah 7 tahun nih, tahun ke-7 ya, 6 tahun di City kalau nggak salah 4 gelar Liga Inggris diborong sama dia tuh. Iya. Di selak cuma sama Chelsea sekali, sama Liverpool sekali. Selebihnya MU lah itu sempat mau nyelak tapi nggak jadi. Cuma di dua ya. Udah mau nyelak tuh. Pas zaman Covid, itu mah jauh. Katanya Guardiola ya, MU mau nyelaknya nggak jadi dah. Zaman Covid. Gua ambil lagi lah nih gelar ini kan. Kebetulan itu. Kayaknya itu terus juga City memang masih berpeluang. Tapi Cuman Arsenal ya. City berpeluang kalau si Arsenalnya itu yang kepleset. Harusnya gelarnya sih bisa di. Kan begitu musim kemarin. Nah, Iya kan udah. tapi kalau musim lalu keplesetnya kan karena faktor kedalaman squad. Iya. Kan kedalaman squad udah cukup. Nah, kalau misalkan kedalaman squad udah cukup masih kepleset, nah itu. Ya itu dia. faktor itunya. Emang faktor unlucky-nya emang Nah. gede banget, ya bener. Tapi MU squad kan dalam juga tuh. Apa? Dalam masalah. Iya. Kanan-kanan sama tim kecil. Keselin nggak lo? Lu udah menang, tim kecil jebret ya. Udah kalah. Nah mungkin MU nih menurut gue ya biar bisa apa namanya meresapi apa sih kekurangan dia. Dia mesti uji tanding sama klub BRI Liga 1. Iya, tim sama Persija. Nah, problemnya banyak banget tuh kan. Sama lah sama Madura United. Sama perlu sama problemnya. Jurit malam kan. Jurit marah pakai Maguire ya.
Maguire, McTominay. Di sini dibayar mahal. Oke, itu dia. Thank you banget nih Bowo nih. Thanks banget nih Bowo. Udah mampir ke konten kita nih, Punit Abangan nih. Dan emang daging semua isinya sih. Gak salah lo main ke sini. Iya, banyak info-info yang info berat, sampai info-info stadion bocor. Kita tahu dari versinya MU loh. Gua pun nggak tahu, nyata Old Trafford segitu mewahnya, uahnya. Nanti kita bakal ke Old Trafford buktiin bahwa dia benar. Ya, kita Old Trafford ya. Oke, mudah-mudahan tahun ini kita bisa ke Old Trafford. Jangan salah, pemenang fantasi itu apa FM itu grand prize-nya ke Old Trafford ya. enggak ke Premier League at least kalau nggak salah, ke Inggris. Nanti kita kalau ke Old Trafford ngerinya bukan nonton bola, suruh nambelin yang bocor. Nah, ntar dulu nunggu bener dulu ada stadionnya baru kita ke Old Trafford nanti. Bawa rumput dari Jis dari Jis. Kalau MU rumputnya standar FIFA udah. Soalnya kenapa? Pemainnya pas cerosot, nggak besot. Sama pas lagi hujan nih, lepas kebonya nggak mau ke tengah-tengah, nggak ada kubangan. Udah standar FIFA, udah. Thank you Bawa. Thank you banget nih. Kita ketemu lagi ya, Puniters di Punit Abangan berikutnya. Tetap GGMU, Glory Manchester United.